that they may walk in my Sukkot. Kalau kita nggak di dalam Sukkotnya Tuhan, hati-hati saudara. Berarti ada yang salah dengan hidup kita. Di dalam Sukkot itu ada perjanjian, di dalam hadirat Tuhan. Itu Tuhan membukakan hikmat dan segala sesuatunya itu ada di situ. Saat kita menghadapi pergumulan, saat kita menghadapi masalah, itu bukan jadi orang pengecut. Daud saat waktu diurapi, saat diurapi Filistin mendengar. Apa yang dilakukan Daud? Daud berdiri dan jemput bola. Tuhan bilang gini, kuatkan dan teguhkanlah hati. Ingat, itu bukan perasaan. Amin. Dia bilang itu ke Yosua, inilah yang kuperintahkan. Kuatkan dan teguhkanlah hati. Bukan perasaan. Kuatkan dan teguhkanlah, itu perintah. Kuat gak kuat, kamu harus kuat. Tuhan, berat banget nih Tuhan. Gak apa-apa, maju terus, kata Tuhan. Amin. Maju terus. Ingat loh saudara, janji Tuhan hanya untuk orang yang adil balik. I have hope for thy Yeshua. Makanya saudara, orang yang tinggal di dalam Sukkot pasti mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Gak mungkin gak? Karena di dalam Sukkot ada satu pribadi yang sangat luar biasa. Namanya Yesus. Amin. Dia yang menguatkan kamu, dia yang menjamah kamu, dia yang memulihkan kamu, dia yang memperbaharui pola pikir paradigma kamu. Itu cuma Yesus. Makanya Tuhan bilang, akulah yang awal dan yang akhir. Dia ada di dalam waktu-waktumu, dia ada. Dia ada di dalam waktu kebodohanmu, dan dia ada di dalam waktu masa depan. Saat kamu jatuh, dia ada. Ada. Saat kamu melakukan hal-hal yang gak benar, ada dia. Ada dia di samping kamu. Saat kamu melakukan hal-hal yang mencemarkan namanya, dia ada nggak? Ada. Dia bilang, jangan ya, jangan. Kamu lakuin. Karena apa? Waktu kebodohan. Di dalam Sukkot, tidak ada yang namanya waktu kebodohan. Amin. Di dalam hadirat Tuhan, tidak ada waktu kebodohan. Makanya hanya orang-orang yang di luar Kristus, hanya orang-orang yang di luar hadirat Tuhan, berbahaya. Makanya level covenant keeper, waduh, itu gak bisa saudara. Masih agamawi itu gak akan bisa. Covenant keeper adalah orang yang melekat pada Tuhan. Dia bukan mampir saat dia gak sibuk baru dia bangun mesbah. No. Saat dia punya waktu luang dia bangun mesbah. Bukan gitu. Itu bukan covenant keeper. Itu kamu cuma mampir di dalam hadirat Tuhan. Kamu cuma mengunjungi hadirat Tuhan. Tapi kalau kamu tinggal, kamu pasti ingat, banyak orang percaya Tuhan, tapi sedikit orang yang sadar kehadiran Tuhan. Orang yang sadar kehadiran Tuhan itu gini, kemanapun dia melangkah, Daud bilang gini, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dia covenant keeper. My nafasku, jiwaku aja itu menyengkeram ketetapan. Ini bukan agamawi level ini saudara. No, bukan, jauh banget. Ini hubungan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu orang yang lahir baru mengalami perjalanan dengan Tuhan secara intens. Suatu hari kelak, Yesus bilang gini, banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Ingat loh, yang berseru Tuhan, Tuhan, dia menyebut Tuhan, itu berarti orang percaya, bener gak? Aku udah nyembuhin kok. Aku udah pelayanan, aku udah gini, aku udah melakukan ini. Tuhan bilang gini, nyalah kamu, pembuat. Udah melayani, dikatain pembuat kejahatan lagi. Tuhan, aku udah nyembuhin orang, aku udah melakukan mujizat. Tuhan bilang, pembuat kejahatan. Why? Kamu gak covenant keeper. Penjaga perjanjiannya gak ada. Tapi gini, percayalah, kalau ini dibukakan bagi saudara, berarti Tuhan akan bawa level naik. Ini bukan agamawi soalnya, ini hubungan. Covenant keeper. Itu setiap langkahnya, dia sadar ada Tuhan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yang dihajar tuh dagingnya. Makanya waktu kebodohan itu bukan your spirit, tapi jiwamu dan kedaginganmu. Itu dikuasai waktu kebodohanmu. Pergumulan yang membedakan orang percaya dan orang yang tinggal di dalam Sukkot itu gini. Saat datang pergumulan, ada masalah datang. Wah, apa yang kau mau buat aku? Ajar aku di situ. Pergumulan itu adalah media untuk nama Tuhan dipermuliakan sebenarnya. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan.
Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Wow. Ingat loh, sekalipun pohon ara nggak berbunga, sekalipun bisnismu jatuh, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun kamu, apapun deh yang kamu alamin. Tapi dia bilang gini, responnya Habakuk nih. Namun aku akan tetap bersorak-sorai di dalam, di Sukotnya Tuhan. Nih, Habakuk 2 ayat 20 kita baca dengan kuat. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Suruh berdiam diri. Kalau dapat pengertian ini, iblis gak bisa ngecohin jiwamu. Tuhan ada di pihakku, janji Tuhan aku pegang ya dan amin. Gitu loh saudara, imannya itu harus gini, gitu loh. Habakuk bilang gini, berdiam dirilah. Supaya gini, supaya nama Tuhan tetap ada di dalam kamu.